pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai pemodelan data. Jadi pemodelan data artinya adalah kumpulan konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, serta batasan-batasan data yang terintegrasi dalam suatu. Artinya di dalam penggambaran sebuah pemodelan data ini nanti akan menampilkan adanya hubungan antara data, kemudian batasan-batasan data antara setiap tabel yang berelasi tersebut. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis pemodelan data. Ada 4. Yang pertama yaitu pemodelan data berbasis objek, kemudian berbasis record, model data fisik, dan model data konseptual. Nah, jadi yang keempat jenis model tersebut akan bisa menggambarkan adanya hubungan ataupun batasan antara data dari setiap tabel atau entitas yang berfungsi. Kemudian kita mau lihat yang pertama yaitu modelan data berbasis objek atau disebut juga dengan object based data model. Jadi model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Di pertemuan yang kemarin sudah dijelaskan bahwa entitas itu adalah sebuah tabel kalau di dalam level fisik ya. Jadi kalau atribut itu adalah karakteristik yang menjelaskan entitasnya tersebut. Kalau di dalam level fisik itu disebut juga dengan field. Nah, jadi entitas, atribut, dan hubungan antara entitas ini akan digambarkan menjadi sebuah pemodelan berbasis objek. Itu dia ya. Diingat-ingat kembali ya, kalau entitas itu kemarin penamaannya itu bisa kita buat ada 3 ya. Bisa yaitu sebuah data fisik, misalnya entitas mobil, kemudian entitas rumah, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah abstrak ya, misalnya mata kuliah, kemudian mata pelajaran, nah seperti itu. Kemudian entitas itu bisa juga berupa sebagai kejadian. Nah, misal ya, kejadian apa? Pembelian, entitas pembelian, entitas penjualan, entitas penggajian, dan sebagainya. Jadi setiap entitas itu pastilah mempunyai karakteristik yang mendeskripsikan entitas tersebut, yaitu atribut. Atribut bisa kamu asumsikan di dalam level fisik tadi seperti field. Nah, kemudian pemodelan data berbasis objek itu terdiri dari 2 bagian. Ya, terdiri dari 2 bagian atau 2 jenis. Yang pertama yaitu entity relationship model dan kemudian semantic data model. Jadi entity relationship model, kita mau bahas yang entity relationship model. Nah, ini akan menjelaskan hubungan antara data. Menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Jadi nanti kita akan gambarkan nih bagaimana hubungan antara entitas yang sudah kita rancang sebelumnya. Ya, jadi saya sudah minta kepada kalian ya untuk menyiapkan entitasnya. Jadi ketika kita mau menggambarkan pemodelan, maka kita sudah harus selesaikan dulu struktur database-nya, struktur tabelnya, ya kan? Nanti kita akan lihat apakah tabel ini atau entitas ini berhubungankah dengan entitas lain. Nah, itu ya. Jadi itu dulu yang harus kita lakukan. Baru kita bisa menggambarkan hubungan dari setiap entitas. Jadi untuk penggambaran ER model ada 4 notasi yang perlu kita pikirkan atau kita pahami. Nah, yang pertama itu notasi atau simbol persegi panjang. Ya,
Nah, simbol persegi panjang ini disebut juga sebagai entitas. Nah, entitas itu suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai. Nah, ini saya anggap sudah paham ya. Nah, kemudian ada simbol belah ketupat yang menandakan adanya relasi. Nah, relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berbeda ya. Jadi kalau kamu mau membuat hubungan antara si entitas A dan entitas B, kamu harus menyisipkan di tengah-tengahnya ini. Seperti itu ya. Kemudian ada atribut. Nah, simbol atribut ini elips ya. Atribut itu bisa kamu asumsikan juga sebagai field. Nah, tapi atribut yang berfungsi sebagai primary key harus diberi garis bawah di teksnya. Kemudian ada notasi garis. Nah, garis sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, kemudian relasi dengan entitas dengan atribut tersebut. Ya, nanti kita akan coba gambarkan. Ya, nah, jadi saya mau gambarkan. Nah, di sini sudah ada contoh model, kan? Nah, yang pertama itu adalah entitas mahasiswa. Ya, kita harus pahami dulu ya notasi-notasi yang sudah saya terangkan tadi ya, notasi entitas, relasi, atribut, dan garis. Nah, di sini sudah ada contoh kasusnya. Nah, bisa kita lihat dengan adanya simbol persegi panjang, maka itu dinyatakan sebagai entitas. Nah, di sini sudah ada 3 entitas. Yang pertama mahasiswa, kemudian KAP atau kartu anggota perpustakaan, kemudian entitas buku pinjam. Nah, setiap entitas pasti punya atribut ya. Nah, atribut ini simbolnya atau notasinya adalah elips ya, elips, bukan lingkaran, elips. Nah, elips dengan kotak ini harus dihubungkan dengan tanda garis. Nah, ini menyatakan bahwa ya mahasiswa punya atribut NPM, punya atribut nama, punya atribut alamat. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, dari ketiga entitas tersebut itu mempunyai relasi masing-masing. Ya, di sini ada entitas mahasiswa, ada entitas KAP. Jadi, untuk menggambarkan atau menyatakan adanya hubungan, maka kita harus sisipkan yang namanya belah ketupat. Belah ketupat di sini harus ada teksnya. Nah, teksnya ini apa yang mau dibuat? Nah, itu bisa kamu pikirkan secara logik saja. Nah, misalnya mahasiswa dengan kartu anggota perpustakaan, kira-kira kata-kata apa yang bisa atau kata-kata apa yang cocok untuk menghubungkan mereka entitasnya. Maka misalnya mahasiswa membuat kartu anggota perpustakaan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi mahasiswa punya, nah mempunyai bisa juga ya, kartu anggota perpustakaan. Nah, di dalam entitas kartu anggota perpustakaan diambillah di sini yang namanya NPM. NPM ini ya kan kita ambil nanti dari entitas mahasiswa. Nah, jadi kartu anggota perpustakaan ini mempunyai relasi dengan buku pinjam. Ya, mempunyai relasi dengan buku pinjam. Apa yang menyatakan bahwa dia punya relasi? Adanya simbol belah ketupat. Kira-kira kata-kata apa yang cocok ya? Kamu bisa pikirkan secara logik saja. Nah, kartu anggota perpustakaan menyajikan buku pinjam, menyajikan informasi buku pinjam. Atau kartu anggota perpustakaan menampilkan informasi buku pinjam. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak ada aturan khusus untuk membuat kata-katanya di sini. Ya, yang pasti di sini kata kerja, ya, seperti itu. Jangan kata benda. Ya, itu ya. Nah, jadi untuk menggambarkan yang seperti ini, kita butuh yang namanya aplikasi tambahan. Nah, aplikasi tambahan bisa
kita dapatkan ya dengan menginstal Visio. Visio, kalau belum ada silahkan diinstal Visio seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya belum ada terinstall, saya sudah share itu di GC linknya, sudah saya share linknya melalui Google Drive, sudah saya share. Nah, jadi silahkan di download dan diinstal. Nah, di sini saya mau tampilkan penggunaan Visio. Ya, saya pilih Basic Drawing, Create. Sudah. Nah, misalnya ya kita seperti yang saya katakan tadi, kita harus buat dulu ya apa saja yang menjadi entitas kita dan atributnya. Di sini saya sudah buat satu database yang sudah ada entitasnya. Nah, di sini sudah ada strukturnya. Nah, di sini ada entitas mahasiswa dengan atribut 4 ya. Kemudian entitas mata kuliah dengan 4 atribut, entitas dosen dengan 4 atribut, entitas KHS dengan 4 atribut, ada 8 atribut, dan entitas KRS ada 8 atribut. Nah, seperti itu ya. Jadi ini harus kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu strukturalnya, baru kita bisa gambarkan relasi. Nah, jadi di sini saya punya 5 entitas. Nah, yang pertama tadi mahasiswa, mata kuliah, dosen, KHS dan KRS. Nah, dari entitas KHS ini ya, ketika kita menentukan entitas KHS, kira-kira apa saja yang mau ditampilkan di dalam KHS? Nah, itulah yang kamu buat menjadi atribut-atributnya. Ya, di sini sudah ada kode KHS sebagai primary key. Kemudian ada NPM. Ya, NPM ini diambil dari mana? Nah, ingat kalau ada primary key dari tabel lain, nah ini foreign key ya. NPM ini diambil dari entitas mahasiswa. Nah, di dalam entitas mahasiswa NPM berfungsi sebagai primary key. Nah, ketika dia mempunyai relasi dengan entitas lain atau tabel lain, maka statusnya di entitas lain ini adalah sebagai foreign. Ingat, primary key dari setiap entitas itu hanya boleh 1. Selebihnya adalah atribut biasa ataupun foreign key. Nah, ini dia ya, NPM diambil dari entitas mahasiswa. Maka bisa kita pastikan apabila ada foreign key, ya kan, maka itu sudah dinyatakan sebagai relasi. Ya, secara harafiah itu pasti dinyatakan dengan relasi. Karena ada primary key yang bertugas sebagai foreign key. Nah, kemudian dari tabel atau entitas mahasiswa yang perlu ditampilkan di dalam KHS adalah nama mahasiswa. Ya, di dalam KHS pasti ada dong nama mahasiswanya ya. Tapi jenis kelamin dan alamat tidak ada. Maka tidak perlu kita ikutkan lagi ke dalam entitas KHS. Yang penting saja, yang perlu saja untuk ditampilkan di dalam KHS itulah yang kita ambil dari entitas lain ya. Tadi NPM dan nama mahasiswa. Kemudian kode mata kuliah. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, pasti di dalam KHS itu ada yang dinamakan kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah kita ambil dari entitas mata kuliah. Dan dari entitas mata kuliah kita ambil kode mata kuliahnya sebagai primary key dan dijadikan sebagai foreign key. Mana dia ini? Foreign key. Ya. Nah, kemudian apalagi yang kita ambil dari mata kuliah? Ada SKS dan mata kuliahnya. Kemudian di dalam KHS pasti ada nilai huruf dan tipe semester. Ya, sebenarnya di dalam KHS ini pasti banyak ya
yang perlu ditampilkan, cuman kita mau buat ringkas saja dulu ya, nilai huruf dan IP semester. Jadi ini merupakan primary key dari KHS, ini merupakan foreign key ya dari entitas mahasiswa, ini entitas mata kuliah. Dan ini diambil dari mana? Dari entitas mahasiswa, ini diambil dari entitas mata kuliah. Ya, dan ini adalah atribut biasa dari entitas. Harus dipahami ya. Kemudian di dalam entitas KRS, nah berarti di dalam entitas KHS ini bisa kita pastikan bahwa ada 3 entitas yang berelasi. Yang pertama adalah entitas mahasiswa ya, entitas mahasiswa dengan KHS, kemudian entitas mata kuliah dengan KHS. Berarti ada 3 entitas yang saling berelasi. Kemudian di dalam entitas KRS, nah ada 8 record. Ya, ada 8 record. Ada 8 atribut. Nah, yang pertama itu adalah kode KRS, itu sebagai primary key. Kemudian kode mata kuliah diambil dari entitas mata kuliah. Kemudian NPM diambil dari entitas mahasiswa. Berarti ada relasi dengan entitas mahasiswa. Ada relasi dengan entitas mata kuliah. Kemudian NPM ada kode KHS ya. Kode KHS ini diambil dari entitas KHS. Kan? Kemudian ada lagi nama mahasiswa diambil dari entitas mahasiswa. Mata kuliah diambil dari entitas mata kuliah. SKS diambil dari entitas mata kuliah dan IP semester diambil dari entitas KHS. Jadi bisa kita asumsikan bahwa entitas KRS punya relasi dengan mata kuliah, entitas KRS punya relasi dengan mahasiswa, entitas KRS punya relasi dengan KHS. Jadi ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 entitas yang saling berelasi. Maka kita akan coba gambarkan. Ya, kita coba gambarkan dengan menggunakan Visio. Oke, sekarang kita mau gambarkan pemodelan datanya yang ER model tadi sesuai dengan entitas dan atribut yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi di sini di more shape ada yang namanya pilihan di situ software and database, kemudian pilih database, chain database notation. Ya, chain database notation. Nah, sudah. Nah, di sini bisa kamu lihat ada entity, kemudian ada atribut, ada weak entity seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya. Ada entitas kuat, ada entitas lemah, kemudian ada relationship dan ada konektornya. Nah, jadi tadi entitas mahasiswa ya, entitas mahasiswa kita buatlah di sini. Sudah, kita buat teksnya mahasiswa seperti itu ya. Kemudian kita buat atributnya. Nah, kita buat atributnya. Sini langsung ada garisnya. Kita buat atributnya NPM. Ya. Sudah, NPM. Kemudian buat lagi atributnya nama, ya kan? Nama mahasiswa.
Nah, ini kita bisa resize. Oke, kemudian tadi ada lagi jenis kelamin ya, bejengkel, jenis kelamin. Kemudian ada lagi ya, ada lagi yang namanya alamat. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ya, ada satu entitas mahasiswa dengan 4 atributnya. Kemudian kita gambarkan juga ya, di sebelahnya kita mau buat tadi mahasiswa berhubungan dengan si KHS atau ya KRS dulu kita buat ya, dengan KRS. Maka kita buat di sini entitas KRS. Kita sesuaikan entitasnya tadi adalah KRS, kode mata kuliah. Kita gambar ya. Ini kode mata kuliah. Kemudian kita copy lagi di sini. Kode KRS kita perkecil, kemudian ada lagi di situ NPM kan, ada NPM, ini harus sabar ya gambarnya ya, nggak boleh terburu-buru. NPM, kemudian apa lagi, kode KHS, ini nggak boleh kena garisnya ya. Oke, kemudian apa lagi, ada nama mahasiswa, mata kuliah, nama mahasiswa, kemudian mata kuliah, kemudian apa lagi, ada SKS dan IP semester. Nah, ini kita perkecil, ini kita geser. Kemudian SKS dan IP semester. SKS, IP semester. Oke, selesai 2 entitas. Nah, sudah. Nah, ini supaya gampang nanti kita menggesernya, ini kita blok, kemudian kita jadikan grup. Sudah ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini juga kita grupkan, Ctrl G. Nah, sudah. Sekarang kita mau buat nih, tadi kan kita bicara mengenai relasinya, relasi antara si mahasiswa dengan si KRS. Nah, sekarang
yang perlu kita buat adalah simbol relasi relationship seperti itu ya. Nah kemudian kita buat relationship konektornya. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian kita buat juga ke sebelahnya. Nah seperti ini. Oke, selesai. Nah sekarang kata-kata apa yang cocok untuk menggambarkan adanya hubungan mahasiswa dengan KRS? Nah misal kata kerja apa? Mahasiswa mengisi KRS atau memiliki KRS, boleh ya, mengisi. Nah kemudian setelah itu di dalam KRS juga terdapat foreign key lain, yaitu kode mata kuliah. Artinya harus ada entitas mata kuliah yang terhubung ke KRS. Kita buat dong entitas mata kuliah. Mata kuliah. Oke. Nah, kita gambarkan lagi atributnya. Ya, gambarkan lagi atributnya. Ya, atributnya tadi untuk mata kuliah adalah kode mata kuliah, SKS dan keterangan. Ya, kode mata kuliah, SKS dan keterangan. Ya. Kode mata kuliah perlebar, dan keterangan. Nah, kalau kamu perhatikan kenapa saya buat di sebelah kiri dan kanan, ya, kita kan mau menghubungkan mata kuliah dengan KRS. Nah, pastinya simbol belah ketupatnya ini harus tengah-tengah. Kamu kasih dong space-nya ya. Oke. Nah, sudah seperti itu. Ya, jadi kita tinggal buat yang namanya relationship-nya. Nah, sebelah sini. Kemudian buat relationship konektornya. Nah, seperti itu. Juga seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian KRS dengan mata kuliah. Nah, kira-kira apa yang bisa menyatakan hubungannya? Nah, misalnya KRS menyajikan informasi mata kuliah. Sudah seperti itu. Ya, kemudian di dalam KRS ada lagi relasi dengan si KHS, ya, relasi dengan si KHS. Kita mau buat relasi dengan KHS-nya di sebelah mana ya? Kita mau pikirkan dulu. Nah, kita mau buat di atas ya, di atasnya. Kita geser, terus ini kita buat dulu grup. Ya, yang membuat
agak rumit ya menentukan posisinya. Ya, mahasiswa KHS, kemudian KHS nanti berhubungan dengan si mata kuliah. Sebentar. Kita ungroup lagi. Nah, ini kode KHS-nya nggak boleh di situ. Sini. Kemudian ini di sini dan di sini. Oke. Nah, kemudian tadi KHS. Nah, KHS tadi NPM, kemudian ada kode mata kuliah. Nah, berarti ada keterkaitan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Maka kita buatlah di sebelah sini. Ya, entity. Nah, kita buat di situ KHS. Kemudian kita mau buat hubungannya. Hubungan dengan mahasiswa, hubungan dengan hubungan dengan si mata kuliah. Sudah seperti ini ya. Oke. Nah, kita buat atributnya untuk KHS. Ya, atributnya ada berapa tadi? Ada 8 ya. Yaitu kode KHS, kode KHS, kode KHS, kemudian ada NPM, ada mahasiswa, nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa. Kemudian ada lagi kode mata kuliah SKS. Kode mata kuliah SKS. Kemudian ada lagi mata kuliah nilai huruf IP semester. Mata kuliah IP semester, dan nilai huruf ya. Nilai huruf. Oke, baik. Nah, maka kita tinggal buat mahasiswa, relasinya dengan KHS. Nah, apa ya? Nah, kira-kira bisa kita buat seperti mahasiswa menerima atau memiliki juga boleh. Menerima KHS,
kemudian KHS dan mata kuliah, ya. Menampilkan atau menyajikan informasi, ya. Menampilkan data mata kuliah, seperti itu, ya. Jadi sudah selesai. Jadi nanti kamu tinggal buat relasi antara si KRS dengan si KHS. Nah, kamu bisa buat di tengahnya ini boleh, ya, seperti ini, diagonal. Nah, itu dia. Yang penting semuanya harus menggambarkan hubungannya antara entitas tersebut. Jadi tadi tabel dosen atau entitas dosen tidak ada ya berhubungan dengan entitas lain. Nah, itu nanti kita tinggal tambahkan satu entitas lagi, yaitu entitas jadwal, untuk menghubungkan antara mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan jadwalnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya berikan mengenai topik kita hari ini, yaitu entity relationship model. Jadi ini nanti di jam praktik silahkan dirancang entitasnya. Sudah dirancang dulu entitasnya, dikerjakan dengan menggunakan query DML, ya, DDL, data definition language, di dalam sumnya. Nah, seperti ini ya. Nanti setelah kamu kerjakan, kamu start dulu ini. Setelah kamu kerjakan, dengan menggunakan query di sini ya. Ketika kamu sudah buka ini, maka yang harus kamu lakukan adalah membuat query-nya. Nah, ini ada menu SQL. Nah, misalnya kamu buatlah di sini create database akademikku. Sudah, kemudian kirim. Sudah apa di sini? Nah, sudah ada akademikku. Nah, berarti kita buatlah create database akademik saya. Sudah, kirim. Saya seperti ini ya. Nah, jadi yang perlu kalian capture nanti untuk pengerjaan entitas-entitas ini, struktural ini, yang perlu kalian capture adalah ini ya. Kamu gunakan snipping tool yang sudah ada terinstall di Windows ya. Kemudian kamu capture lah ini. Yang pasti query-nya ini harus kelihatan. Inilah nanti yang akan membuktikan kamu benar-benar mengerjakannya menggunakan query DDL. Nah, kalau nggak menggunakan query DDL kan pasti nggak ada ini. Ya, nah itu dia. Oke, nah kemudian kamu capture, nanti saya akan kasih template-nya. Nah, sudah saya buat template-nya untuk latihan pertemuan 4. Nanti silakan kamu buat nama dan NIM. Nah, membuat database. Nah, ini kamu capture, sudah paste di sini. Nah, untuk tabel mahasiswa kamu capture, paste di sini. Seperti itu, ya. Jadi jangan ada yang sama. Nah, di situ sudah saya tentukan, buatlah nama database akademik underscore nama kamu. Nah, jadi nanti silakan dikerjakan, kemudian kirimkan di dalam GC praktikum. Sudah, itulah akan menjadi absensi untuk praktikum. Nah, di teori silakan kamu kerjakan ini menggunakan Visio. Nah, silakan kamu kerjakan ini semua menggunakan Visio. Nah, ini file-nya bisa kamu ganti-ganti bebas ya. Seperti ini. Ya. Bebas. Seperti ini. Ya, jadi silakanlah dikerjakan. Kemudian ini akan menjadi absensi teori. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Saya harapkan semuanya bisa mengerjakannya dengan baik tanpa copy paste dari temannya ya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Selamat pagi.